Selama beberapa dekade, para ilmuwan telah mencoba memahami sifat lubang hitam. Konsep lubang hitam terkait erat dengan bagaimana kita berteori tentang ruang, waktu, dan gaya gravitasi. Secara sederhana, lubang hitam didefinisikan sebagai objek astronomi dengan tarikan gravitasi yang sangat kuat, sehingga tidak ada bahkan cahaya yang dapat menghindarinya. Mesin pemangsa ini telah lama menjadi subjek skenario fiksi ilmiah yang fantastis, membuat pikiran penulis menjadi liar sampai ke alam semesta alternatif. Dari Interstellar hingga Star Trek, dari Event Horizon hingga Treasure Island, lubang hitam telah memikat imajinasi kita. Harus diakui, beberapa ide yang ditawarkan oleh fiksi ilmiah bisa dibilang patut dipertanyakan. Misalnya ide lubang hitam menjadi lubang cacing yang mengarah ke realitas alternatif, tidak dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern. Namun, banyak teori ilmiah tentang lubang hitam sama menariknya. Jika tidak mencengangkan, jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang lubang hitam dan mengapa pusatnya adalah kehampaan, apa yang ada di tengah lubang hitam? Untuk waktu yang lama, lubang hitam dilihat melalui lensa relativitas umum, sebuah teori yang dikembangkan oleh Albert Einstein. Sederhananya, relativitas umum adalah tentang mencari tahu bagaimana gravitasi bekerja. Menurut teori ini, sebuah lubang hitam tercipta ketika sebuah massa yang cukup padat mengubah struktur ruang waktu. Waktu melambat di sekitar lubang hitam, yaitu melambat ke pengamat luar. Tetapi untuk objek yang tersedot ke dalam lubang hitam, waktu berlalu sangat cepat. Saat jatuh bebas ke arah pusat, tidak ada jumlah gaya yang dikerahkan ke segala arah dengan kecepatan cahaya atau di bawahnya yang dapat membuat sebuah benda lepas setelah jatuh ke dalam lubang hitam. Itu pasti akan mencapai pusat lubang hitam, kecuali jika lebih cepat dari kecepatan cahaya. Orang mungkin bertanya-tanya, apa yang terjadi di inti lubang hitam? Teori yang berlaku menunjukkan bahwa objek tersebut secara tak terbatas terkondensasi menjadi titik kecil materi yang dikenal sebagai singularitas. Dalam lubang hitam yang tidak berotasi, singularitas terjadi pada satu titik dengan kerapatan tak terhingga. Sedangkan yang berputar memiliki singularitas melingkar, yang secara teoritis bisa berubah menjadi lubang cacing. Seperti yang pernah dikatakan Lewis Carroll di Alice in Wonderland, disinilah ia semakin penasaran dan bagaimana sebuah objek menyusut menjadi ukuran singularitas yang sangat kecil. Apa yang terjadi saat mencapai pusat lubang hitam? Bagaimana tepatnya objek yang ditelan oleh lubang hitam? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita mulai dengan apa yang biasanya mengelilingi lubang hitam. Kumpulan materi difusi yang berputar di sekitar lubang hitam dalam gerakan orbital disebut disk akresi. Disk akresi dikenal karena sifat turbulennya sebagai beban gesekan, radiasi yang tidak merata, efek magnetohidrodinamik, dan gaya lain yang menyebabkan ketidakstabilan, menyebabkan material yang mengorbit di disk berputar ke dalam menuju lubang hitam. Disk akresi diikuti oleh horizon peristiwa, yang merupakan tepi lingkaran lubang hitam. Cakrawala peristiwa adalah batas bulat atau oblate yang tidak bisa dihindari. Begitu Anda melewati cakrawala peristiwa, Anda langsung tersedot ke dalam lubang hitam. Anda tidak hanya ditarik masuk, Anda juga dihadapkan dengan triliun partikel panas yang memancar keluar, yang dikenal sebagai radiasi Hawking. Gaya pasang surut yang sangat besar menyebabkan materi di dekatnya memanas hingga jutaan derajat dan memancarkan gelombang radio dan sinar X. Faktanya, lubang hitam belum ditemukan hingga astronomi sinar X digunakan. Saat ini lubang hitam dapat diamati melalui teleskop seperti Hubble, Chandra, Swift, NuSTAR, dan NICER. Gambar lubang hitam yang paling terkenal dirilis pada 10 April 2019, menggambarkan lubang hitam memancarkan gelombang radio dan menunjukkan bahwa jalur cahaya di dekat cakrawala peristiwa sangat bengkok. Gaya gravitasi di dekat lubang hitam begitu kuat sehingga bahkan dapat menyebabkan spagetifikasi bintang besar. Saya tidak bercanda, ini adalah istilah nyata yang dibuat oleh astrofisikawan Inggris Martin Rees. Saat sebuah benda ditarik ke arah yang berbeda secara bersamaan dan dengan kekuatan yang sangat besar, benda itu mungkin akan menyerupai spaghetti, bukan? Menariknya, spagetifikasi dapat terjadi bahkan sebelum objek melintasi horizon peristiwa.
Di sekitar lubang hitam kecil, di sisi lain, proses ini dapat terjadi beberapa saat setelah melintasi horizon peristiwa lubang hitam masif. Perbedaan penting lainnya terletak pada intensitas spaghettifikasi yang jauh lebih kuat pada lubang hitam berukuran bintang yang relatif kecil. Secara teoritis, Anda bahkan dapat bertahan jatuh ke dalam lubang hitam supermasif yang terletak di pusat galaksi. Poin penting lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah seberapa besar ukuran suatu objek menyusut setelah jatuh ke dalam lubang hitam. Menurut teori gravitasi kuantum loop, objek di dalam lubang hitam tidak mengurangi ukurannya secara tak terhingga, melainkan melakukannya ke titik yang tidak lebih besar dari panjang Planck sekitar 1,6 kali 10 meter minus 35. Seperti yang disarankan oleh teori gravitasi kuantum loop, jalinan ruang dan waktu dibagi menjadi unit-unit kecil atau Planck, yang merupakan batas mendasar dari bagaimana benda-benda kecil dapat terbentuk. Di dalam lubang hitam ada gaya tolak, gaya yang menahan keruntuhan gravitasi materi dalam skala terkecil. Namun, bintang Planck tidak stabil karena saat materi mencoba memeras dirinya menjadi titik kecil terkecil, sifat ruang dan waktu mencegahnya menjadi lebih kecil dari panjang Planck. Ini mungkin berlangsung untuk waktu yang sangat lama, tetapi akhirnya bintang Planck akhirnya meledak, mengeluarkan energi dalam jumlah besar. Teori lain mengusulkan keberadaan gravistar atau bintang vakum gravitasi yang dihipotesiskan oleh astrofisikawan Pavel Omezer dan Emil Matola. Menurut teori mereka, bagian tengah gravistar terdiri dari energi gelap dan ujungnya ditutupi dengan lapisan tipis materi. Energi gelap di dalam membuat ruang waktu mengembang, terus keluar. Beberapa bahkan berpendapat inilah yang membuat alam semesta mengembang. Selanjutnya, penulis teori ini mengusulkan bahwa pencipta gravistar mungkin memegang kunci untuk memahami bagaimana alam semesta kita terbentuk. Karena semua materi dari bintang yang runtuh akan meledak melalui lubang pusat dan meledak ke dimensi baru dan mengembang selamanya. Meskipun gravistar bisa menjadi model teoritis yang sangat menarik dan membantu kita memahami lubang hitam dengan lebih baik, teori ini memiliki kekurangan yang signifikan. Pengamat baru-baru ini tentang tabrakan lubang hitam telah menyebabkan potensi keberadaan gravistar dipertanyakan, karena mereka akan mengeluarkan sinyal yang sama sekali berbeda dari apa yang diamati. Seperti yang Anda lihat, lubang hitam sangat sulit dipelajari. Bahkan hal yang kita ketahui tentang mereka berasal dari garis panjang teori. Kita mungkin tidak akan pernah tahu apa yang ada di pusat lubang hitam. Lagi pula tidak ada cara mudah untuk mengetahuinya. Tentu saja ada upaya untuk membuat lubang hitam buatan. Beberapa ilmuwan telah berhasil. Di antaranya adalah sekelompok fisikawan dari Technion Israel Institute of Technology. Ini tujuan keamanan. Lubang hitam buatan ini hanyalah spesifikasi sederhana, tidak memiliki kekuatan hisap spaghetti dari bintang mati yang sebenarnya. Tentu saja, simulator kuantum adalah masa depan penelitian lubang hitam. Meski hanya bisa meniru lubang hitam, yang benar-benar berukuran bintang berada di luar jangkauan kita, dengan lubang hitam terdekat berjarak 1500 tahun cahaya. Tapi ini menjadi lebih baik karena kita cukup yakin bahwa tidak ada lubang hitam yang akan menelan bumi di masa mendatang. Tenang saja, Anda bisa tidur dengan tenang, meskipun sebagian besar orang menganggap lubang hitam sebagai ancaman. Keberadaan lubang hitam pada jarak yang aman mungkin cukup bermanfaat. Ledakan bintang yang menghasilkan lubang hitam juga memuntahkan unsur-unsur seperti karbon, nitrogen, dan oksigen keluar angkasa. Unsur-unsur ini membentuk bumi dan diri kita sendiri. Lubang hitam supermasif khususnya mungkin memainkan peran penting dalam pembentukan bintang di dalam galaksi. Inilah mengapa Anda tidak boleh melihat lubang hitam sebagai monster tak berperasaan yang melahap semua yang menghalangi jalan mereka. Mereka memainkan peran unik mereka sendiri dalam membentuk wajah alam semesta seperti yang kita kenal.